Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, lalu Bapa pakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki.
Dan firman yang kami dengar saat ini, itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, seharusnya sebagai orang percaya kita mengerti kewargaan kita bukan di dunia ini. Kewargaan kita ada di dalam sorga. Itu artinya rumah kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, tetapi di sorga, di rumah Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita sadari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar kita memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah Allah Bapa di sorga? Saudaraku, pertanyaan ini seharusnya memaksa kita untuk memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita benar-benar memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah Allah Bapa di sorga atau tidak? Kenapa pertanyaan ini harus memaksa kita untuk memeriksa diri? Sebab kalau harus jujur, selama ini kita sudah terlanjur mencintai dunia ini. Kita sudah terlanjur mengikatkan hati kita dengan dunia ini. Kita sudah terlanjur hidup bersahabat dengan dunia ini. Nah, keadaan inilah yang bisa saja membuat kita sama sekali tidak punya kerinduan untuk pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, saudaraku. Padahal seharusnya kita sadar seperti yang firman Tuhan katakan. Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita tahu kewargaan kita yang sesungguhnya itu ada di dalam kerajaan sorga, lalu kenyataannya saat ini kita sama sekali tidak memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara akan hidup selamanya di dunia ini? Kan tidak. Jadi kalau kita sudah tahu tidak selamanya kita hidup di dunia ini, lalu kita sama sekali tidak memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah Allah Bapa di sorga, itu artinya kita telah menentukan pilihan hidup, di mana ketika nanti kita berada di kekekalan, kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Karena sejak ada di dunia ini, kita sudah terlanjur hidup mencintai dunia ini, mengasihi dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, yang pada akhirnya tanpa sadar, kita menempatkan diri sebagai musuh Allah. Sebab firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudaraku, jadi kalau saat ini kita tidak mau memeriksa hati kita secara jujur, maka itu artinya kita ceroboh, saudaraku. Kenapa saya katakan kita ceroboh? Karena kalau kita tidak memeriksa kerinduan hati kita, apakah kita merindukan rumah kita yang sesungguhnya di kerajaan Allah Bapa di sorga atau tidak, maka kita akan terus hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Kita hidup menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Dan keadaan hidup seperti itulah yang membuat kita sama sekali sudah tidak pernah lagi memikirkan, merindukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah Bapa di sorga. Ingat saya katakan tadi, kalau kita sudah terlanjur terikat dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, hidup dalam percintaan dengan dunia ini, itu artinya tanpa kita sadari kita menempatkan diri sebagai musuh Allah. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita sadar. Firman Tuhan sudah berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan itu. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 kan ditulis seperti itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya,
Kalau kita sama sekali tidak pernah memiliki kerinduan akan tempat tinggal kita yang sesungguhnya di kekekalan nanti, itu artinya kita juga tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga selama kita hidup di dunia ini. Dan orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga selama hidup di dunia ini tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang artinya ketika nanti berada di balik kematian, orang-orang seperti ini tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Itulah kenapa saya katakan tadi, kalau kita hidup mencintai dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, hati kita terikat dengan dunia ini, kita ceroboh, saudaraku. Saudara, kita harus ingat, setiap saat waktu Tuhan itu bisa tiba atas kehidupan kita. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan akan hal itu, ya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, kalau kita tahu firman Tuhan sudah berkata seperti ini, lalu kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita untuk pulang ke rumah Allah Bapa di sorga, sekali lagi saya katakan kita ceroboh, saudaraku. Sebab kalau kita sudah tahu bahwa suatu hari nanti langit dan bumi ini akan hangus dalam nyala api, lalu kita tidak mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal, maka saya harus katakan sekali lagi, kita melakukan kecerobohan, saudaraku, atau dengan kata lain kita melakukan kebodohan. Dan kita harus sadar akibat kecerobohan kita itu akan mendatangkan malapetaka atas kehidupan kita di kekekalan nanti. Saudaraku, kenapa saya katakan itu akan mendatangkan malapetaka atas kehidupan kita di kekekalan nanti? Karena pada akhirnya kita akan ditolak oleh Allah. Allah akan berkata dia tidak pernah mengenal kita. Sebab firman Tuhan berkata seperti itu. Di mana firman Tuhan katakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada waktu itu, maksudnya pada waktu yang mana? Pada waktu kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Ingat, semua yang kita lakukan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika nanti kita berada di kekekalan. Dan keadaan ini tidak bisa dihindari oleh siapapun, saudaraku. Jadi kalau saat ini kita disadarkan seperti ini, lalu kita mau sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita, mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada rumah Allah Bapa di sorga. Kita rindu untuk menjadi anak-anak Allah yang akan diakui oleh Allah di dalam kerajaannya. Maka kita harus bertindak, mengambil keputusan, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Jangan lagi hidup terikat dengan dunia ini. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan katakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Lalu di dalam ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya kita harus mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari dunia ini. Memutuskan setiap ikatan hati kita dengan dunia ini. Tidak lagi hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Kita harus mengambil keputusan untuk itu, baru kita layak menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau kita tidak mau melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini, kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Perhatikan itu, saudaraku.
Firman Tuhan katakan apa tadi? Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di sepanjang hari hidup kita, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, kehidupan kita tidak berkenan, saudaraku. Mari kita sadar. Ayo, sekali lagi saya katakan, mari kita sadar sebelum terlambat. Kita harus berubah. Kita harus benar-benar ingat, hidup di dunia ini singkat sekali. Ya saudaraku, sekali lagi ingat, hidup di dunia ini singkat sekali. Untuk apa kita menikmati kesenangan hidup dunia yang sementara, tetapi pada akhirnya di hadapan Allah kita ditolak. Jadi kalau kita benar-benar rindu untuk tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya, kita harus berubah sebelum terlambat. Kita kembali kepada Allah, lalu kita hidup melakukan kehendak Allah di sepanjang hari hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau memutuskan ikatan kami dengan segala kehidupan dunia ini. Lalu kami mau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Mulia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa, kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.